Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Tidak terasa kita sudah tiba di akhir bulan September. Hari ini Jumat tanggal 30 September 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, kemarin bursa Amerika Serikat ditutup dengan pelemahan yang cukup tebal karena kenaikan Treasury Yield sebesar 3,79%. Kenaikan Treasury Yield ini mengkonfirmasikan bahwa investor masih melakukan pelepasan alokasi aset di instrumen defensif di tengah ketidakpastian prospek ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi global di sisa tahun 2022. Meskipun market saat ini sedang koreksi, tetap ada peluang buy on weakness untuk saham-saham yang bagus yang sedang terdiskon. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, silakan mengunjungi website di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Setiap paginya kami memberikan beberapa kandidat saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh menanyakan emiten saham untuk dibahas. Jangan lupa follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham, dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite. Hari ini IHSG dibuka melemah di level 7021,75 dan saat ini di akhir sesi 1 IHSG melemah 0,5% di level 7001,25. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, kemarin IHSG sudah dinyatakan confirm downtrend Bapak Ibu. Dapat kita lihat, kemarin IHSG sudah break area support kuat di 7080. Closing di bawah area 7080 sebagai area support kuat menandakan IHSG sudah confirm turun dan berpeluang melanjutkan penurunan ke harga yang lebih rendah lagi. Dapat kita lihat, hari ini pun IHSG kembali melemah dan apabila IHSG hari ini masih break support bawah, masih closing di bawah area 7000, maka IHSG masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan lebih dalam lagi menuju ke area support berikutnya di sini di 6600-an Bapak Ibu. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG confirm downtrend. Next kita ke BBCA. BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk hari ini di sesi 1 BBCA menguat 0,9% di level Rp8.450 per lembarnya. Dapat kita lihat BBCA sampai saat ini trennya masih uptrend setelah sebelumnya BBCA membentuk ATH baru. Kemudian BBCA mengalami koreksi menuju ke area support terdekat di area sini Bapak Ibu, di 8.300 sampai dengan 8.250. Pada tanggal 26 September yang lalu, dapat kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BBCA muncul panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point kita. Saat ini BBCA nampak masih mengalami sideways atau konsolidasi dekat dengan area support terdekat. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten BBCA, maka masih bisa di hold. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada BBCA, maka bisa pesan beli sebagian di area support terdekat saat ini di 8300 sampai dengan 8250. Atau bisa pesan beli di harga murahnya di 8200. Adapun target terdekat untuk BBCA saat ini yaitu di 8.900. Dan apabila BBCA kemudian mengalami koreksi dan break area support kuat di sini di bawah harga 8.000, maka BBCA berpeluang downtrend dan berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke area support di bawahnya di 7.600.
Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator selain bisa mengetahui emiten yang uptrend ataupun yang downtrend, dengan adanya fasilitas support resisten dan adanya panah naik dan panah turun, maka bisa membuat kita lebih yakin dalam entry posisi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BBCA ini bandarnya asing. Volume bid dan offer pada BCA juga besar. Tadi saya cek untuk volume bid 2 kali lipatnya volume offer. Kemudian seminggu terakhir asing memang jualan pada BBCA yang dapat kita lihat pada grafik BBCA mengalami koreksi. Lalu saya cek untuk average transaksi terbesar selama 3 bulan terakhir berada di area 8.100-an. Sesuai dengan area pertimbangan atau harga murah indikator saham lokal Gaptek di sini Bapak Ibu 8.100-an. Nah, demikianlah tren BBCA hari ini. BBCA masih uptrend. Next kita ke BBRI. BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk saat ini di level 2 BBRI berada di harga Rp4.480 per lembarnya. Dapat kita lihat bahwa BBRI trennya masih uptrend dan saat ini berada di area persimpangan atau harga murah. Sebelumnya pada tanggal 16 September yang lalu BBRI muncul panah turun. Dan sejak munculnya panah, BBRI mulai koreksi turun dan saat ini dekat dengan harga murahnya. Bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada BBRI, maka saat ini adalah saat yang bagus karena BBRI berada di area harga murah. Bapak Ibu bisa pesan di harga saat ini di 4.480 sampai dengan 4.400. Adapun target terdekat pada BBRI yaitu di 4.630 sampai dengan 4.700. Nah, apabila area resisten kuat di 4.700 di sini berhasil di-break, maka BBRI berpotensi melanjutkan kenaikan ke area 4.850. Namun, apabila BBRI mengalami koreksi dan closing di bawah area support kuat di sini di bawah harga 4.350, maka BBRI downtrend dan berpotensi melanjutkan penurunan ke area support di bawahnya di 4.250 sampai dengan 4.200. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BBRI ini bandarnya asing, kemudian volume bid offernya juga besar. Tadi saya cek untuk volume bidnya hari ini 2 kali lipat dari volume offernya. Lalu untuk average transaksi selama 3 bulan terakhir, tadi saya cek rata-rata berada di harga 4.300-an. Nah, kurang lebih di area sini Bapak Ibu saat muncul panah naik pada tanggal 31 Agustus yang lalu. Nah, karena BBRI saat ini berada di area persimpangan atau harga murah, sehingga BBRI bisa menjadi salah satu kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren BBRI hari ini. BBRI sudah clear, next kita ke BMRI. BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk saat ini di sesi kedua, BMRI menguat 0,8% di harga Rp9.325 per lembarnya. Dapat kita lihat BMRI masih uptrend dan nampak mengalami konsolidasi atau sideways di area supportnya. Bagi Anda yang sudah memiliki emiten BMRI, maka masih bisa di hold. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada BMRI, maka bisa cicil beli sebagian di area saat ini di 9250 sampai dengan 9075. Atau bisa juga pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 8850 sampai dengan 8750. Adapun target terdekat untuk BMRI saat ini yaitu di 9.600. Dan apabila kemudian BMRI koreksi turun dan break area support kuat di sini di bawah harga 8.700, maka BMRI downtrend dan berpeluang melanjutkan penurunan menuju area support di bawahnya di 8.500 sampai dengan 8.000. Jika kita lihat berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, direction area persimpangannya berwarna kuning dan pada bagian bawah Ateristonya juga masih berwarna hijau sehingga memberikan sinyal yang baik untuk BMRI. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BMRI ini bandarnya asing, volume bid offernya besar, asing masih terus akumulasi pada BMRI hingga hari ini. Dan tadi saya cek untuk average transaksi selama 3 bulan ke belakang, terbanyak entry di harga 8.800-an. Kurang lebih di area sekitar sini, Bapak Ibu. Jika kita lihat direction area persimpangan, dan warna dari Ateristo di bagian bawah juga masih berwarna hijau sehingga memberikan sinyal yang baik untuk BMRI dan BMRI bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli.
Betapa enaknya jika kita memiliki indikator, kita tahu arah market mau kemana. Demikianlah tren BMRI hari ini. BMRI masih uptrend. Next kita ke INDY. INDY atau Indika Energi Tbk hari ini di sesi 2, INDY menguat 0,7% di harga Rp3.000 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat INDY saat ini berada dekat area persimpangan atau harga murah. Setelah sebelumnya INDY mampu resisten di sini, lalu INDY mengalami koreksi turun selama 4 hari berturut-turut. Pada tanggal 29 September kemarin, INDY di sini muncul panah naik ya Bapak Ibu, dapat kita lihat di sini. Nah, apabila hari ini INDY masih mampu closing di atas area persimpangan, di atas harga 2.950, maka INDY masih ada potensi untuk naik. Akan tetapi, apabila INDY hari ini closing di bawah area support kuat di sini, di bawah harga 2.850, maka INDY confirm turun dan kami sarankan bagi Bapak Ibu yang memiliki emiten INDY untuk cut sementara supaya kerugian tidak semakin dalam. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada INDY, maka bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 2940 sampai dengan 2910. Adapun target terdekat untuk INDY yaitu di 3.250 sampai dengan 3.320. Jangan lupa untuk cut loss apabila INDY break support kuat di bawah harga 2.880 supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, INDY ini bandarnya lokal Bapak Ibu, kemudian volume bid offernya juga besar. Finansial di tahun 2022 pada INDY juga bagus, dan tadi saya cek untuk average transaksi terbanyak 3 bulan terakhir berada di area 2.800-an. Nah, kurang lebih INDY sudah mulai banyak diakumulasi sejak berada di area yang saya tandai ini Bapak Ibu. Nah, demikianlah tren INDY hari ini. INDY masih uptrend dan berada di area persimpangan atau harga murah. Next kita ke Pegas. Pegas atau perusahaan gas negara TBK, hari ini di sesi kedua, Pegas menguat 1,2% di harga Rp1.730 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Pegas sudah confirm downtrend sejak tanggal 26 September yang lalu. Nah, di sini ketika muncul panah turun, namun Pegas masih tertahan di atas area support bawah di atas harga 1.690. Nah, bertahan di atas area support bawah biasanya memberikan peluang untuk rebound ke atas Bapak Ibu. Dapat kita lihat sebelumnya seperti di sebelah sini ketika sudah confirm downtrend muncul panah turun, namun tertahan di atas area support bawah, akhirnya Pegas kembali menguat, kembali uptrend. Bagi Bapak Ibu yang mau curi start entry Pegas di area saat ini di 1730 silahkan, atau bagi Anda yang ingin menunggu Pegas confirm uptrend maka bisa melakukan beli saat Pegas sudah berhasil tembus di atas area resisten kuat di sini di atas harga 1750. Saat Pegas sudah mampu closing di atas area resisten kuat di sini di 1750, maka Pegas sudah confirm uptrend dan bagi Anda yang mau entry sudah boleh untuk open posisi. Adapun target terdekat untuk Pegas yaitu di 1830, 1970 dan resisten atas di sini di 1990. Apabila kedepannya Pegas break support bawah di sini di bawah harga 1680, maka Pegas berpeluang melanjutkan penurunan menuju area support bawahnya yaitu di 1600 sampai dengan 1590. Sehingga kami sarankan jika Pegas break support bawah untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Pegas ini bandarnya lokal, kemudian finansial perusahaannya juga bagus, volume bid offernya juga besar, asing juga masih akumulasi pada Pegas, dan tadi saya cek untuk average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir berada di harga 1.750-an. Nah, kurang lebih di atas sini Bapak Ibu, berada di area persimpangan atau harga murah. Sehingga Pegas bisa menjadi salah satu kandidat pertimbangan Bapak Ibu untuk dibeli. Nah, dengan adanya bantuan indikator, maka Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung lagi untuk mau beli atau jual, karena ini loh sudah ada GPS yang membantu menuntun Bapak Ibu mendapatkan profit konsisten di bisnis saham. Apalagi indikator saham lokal kami saat ini dilengkapi dengan fasilitas screener saham, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat
menemukan emiten-emiten yang berpotensi naik dan bisa menghindari emiten-emiten yang berpotensi turun dalam waktu 1 menit. Demikianlah tren Pegas hari ini. Pegas sudah clear, next kita ke Telkom. Telkom atau Telkom Indonesia Persero Tbk hari ini di sesi 2, Telkom menguat 1,4% di harga Rp4.500 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Telkom trennya memang sudah confirm downtrend sejak tanggal 21 September yang lalu. Di mana pada tanggal 16 September di sini sudah muncul panah turun sebagai salah satu indikator exit point. Namun Telkom tertahan di atas area support bawah. Nah, di mana tertahan di atas area support bawah memberikan potensi atau peluang untuk naik kembali ke atas, Bapak Ibu. Dapat kita lihat hari ini Telkom menguat dan saat ini berada di area persimpangan atau harga murah. Sehingga saat ini merupakan momen yang baik bagi Bapak Ibu yang mau beli emiten Telkom. Bagi Anda yang mau mengkoleksi Telkom, maka bisa entry di harga murah saat ini di 4.500. Adapun target terdekat untuk Telkom yaitu di 4.650 sampai dengan 4.850. Nah, apabila area 4.650 area resisten di sini tertembus oleh Telkom, maka Telkom berpeluang melanjutkan kenaikan menuju ke 4.770-an. Jangan lupa untuk cut loss apabila Telkom mengalami koreksi dan break area support bawah di bawah harga 4.350. Sebab jika area 4.350 ditembus oleh Telkom, maka Telkom berpeluang melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Telkom ini bandarnya asing, kemudian volume bid offernya juga besar. Tadi saya cek untuk volume bidnya hari ini jauh lebih besar dibandingkan volume offernya. Kemudian average transaksi selama 3 bulan terakhir terbanyak berada di area 4.490. Nah, kurang lebih tepat di area persimpangan atau area harga murah saat ini, Bapak Ibu. Sehingga Telkom bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Telkom hari ini. Telkom sudah clear. Next kita ke ITMG. ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk hari ini di sesi 2 ITMG menguat 0,1% di harga Rp41.550 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ITMG masih uptrend dan saat ini dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Dapat kita lihat di sini sebelumnya pada tanggal 19 September yang lalu, ITMG muncul panah turun, di mana panah turun ini salah satu indikator exit point kita. Nah, saya perbesar supaya lebih jelas. Nah, setelah munculnya panah turun, ITMG terus koreksi turun dan saat ini berada dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ITMG, maka bisa pesan beli di area harga murah di 40.950 sampai dengan 40.500. Adapun target terdekat untuk ITMG saat ini yaitu di 45.250. Apabila area resisten di 45.250 berhasil ditembus oleh ITMG, maka ITMG berpeluang melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi lagi. Namun, jangan lupa untuk cut loss apabila ITMG semakin koreksi turun dan break support kuat di sini di bawah harga 40.200. Karena jika area 40.200 tertembus oleh ITMG, maka ITMG downtrend dan berpotensi melanjutkan penurunan ke area support di bawahnya di 36.500. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ITMG ini bandarnya lokal, kemudian average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir berada di harga 39.500-an Bapak Ibu. Jadi kurang lebih di area yang saya tandai ini, yang saya tunjuk ini. Untuk finansial perusahaan ITMG juga bagus sehingga ITMG bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan juga untuk dibeli. Demikianlah beberapa emiten saham yang kami review hari ini untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk trading Bapak Ibu. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa jaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.